Cara meraih 100 jam tayang hingga 4000 jam tayang itu sangat mudah. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Sakti Jaya Hanya Warga Biasa. Kumpulan tutorial, agama dan budaya, sekaligus berita dan informasi. Sobat-sobat sakti dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang di channel kami ya, di Sakti Jaya Hanya Warga Biasa. Dan khususnya buat sobat-sobat konten kreator pemula ya, yang masih semangat-semangatnya mengejar tahapan monetasi, yang mana kita sama-sama tahu salah satu kualifikasi untuk bisa tembus ke monetasi adalah kita bisa meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sebagai pemanasan untuk mendapatkan subscriber, kita sudah bikin video di tutorial sebelumnya, di mana perolehannya itu di 100 pertama dulu ya, karena target dari 1000, maka di 100 subscriber itu menjadi salah satu pijakan dasar untuk mengejar 1000 subscriber. Nah, di video kali ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 4000 watch time atau jam tayang yang termasuk salah satu kualifikasi, salah satu standar, salah satu syarat yang harus diraih oleh konten kreator. Jadi di sini saya tidak akan membandingkan antara bagaimana mendapatkan subscriber dan bagaimana bisa mendapatkan watch time-nya atau jam tayang, tidak membandingkan. Karena banyak sudut pandang yang berbeda soal mana dulu nih gitu antara mengejar subscriber apa watch time. Namun kita nanti akan bikin video itu di tutorial berikutnya. Nah, khusus untuk kali ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan watch time atau jam tayang, karena targetnya itu adalah 4000 jam tayang. Oke, jadi buat sobat-sobat simak dengan seksama dari awal sampai selesai biar tidak ada salah pemahaman atau pemahaman yang salah. Meskipun demikian, tentu kami masih banyak kekurangan-kekurangan dalam memberikan penyampaian, memberikan informasi, dan memberikan penjelasan. Oke, sobat-sobat Sakti Jaya dimanapun Anda berada, kita lanjut ke materi kali ini. Oke, kita masuk ke materi utama ya, yaitu cara meraih 1000 hingga 4000 jam tayang dengan mudah. Jangan lupa di situ ada tanda serunya, juga ada tanda tanyanya. Jadi dalam hal ini masih dipertanyakan dari beberapa kalangan pemula. Jadi YouTuber pemula ini masih banyak yang mempertanyakan bahwa meraih 1000 sampai 4000 jam tayang itu caranya itu mudah nggak sih gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sudut pandang ketika mereka memahaminya berdasarkan edukasi dari YouTube sendiri, ada berdasarkan dari experience, ada berdasarkan dari analisa dan sebagainya. Jadi di sini masih memunculkan tanda seru dan tanda tanya. Nah, disinilah di video kali ini kita akan coba bedah bahwa ini sesuatu yang dipertanyakan, namun juga ada jalan keluarnya. Oke, sobat-sobat, cara meraih 1000 hingga 4000 jam tayang itu memerlukan beberapa komponen atau variabel yang harus kita pahami. Minimalnya kita harus tahu variabel-variabel apa yang mempengaruhi supaya 1000 jam tayang dan 4000 jam tayang ini bisa kita raih dengan cepat dan mudah, termasuk channel kami sendiri. Oke, yang pertama yang pertama Anda harus memahami ketika Anda membuat konten kreator itu sudah berapa mendapatkan orang-orang atau teman-teman Anda, kolega Anda yang sudah melakukan subscribe. Karena di awal-awal sebelumnya termasuk konten kami
pertama itu adalah subscribe dulu. Jadi kita harus membuat channel kita ini itu bukan hanya disukai tapi juga dikunjungi, sekaligus mereka bersedia melakukan subscribe. Jadi di situ akan memberikan indikasi nih, katakanlah di channel kami ini secara jumlah subscribe-nya yang sebelumnya itu masih 100, kemudian kita ada sedikit progres sampai 300 sekian. Nah, di sini kita jadikan analisa gitu ya. Selama konten-konten yang kita lakukan ini, kita lakukan analisa dari jumlah subscribe. Itu salah satu variabelnya. Kemudian antara jumlah subscribe dengan jumlah viewers dan views. Jadi kita harus perhatikan, viewer itu adalah orang yang pernah menonton. Kebetulan apakah dia akan menjadi penonton ulang? Nah, ini ibaratnya kalau Anda jualan produk, ketika orang pertama yang Anda tawarkan itu bersedia belanja, pertanyaannya dia mau belanja lagi nggak? Istilah bisnis dagangnya itu repeat order. Nah, di dalam konten ini, ketika pertama konten dia mau menonton, dia mau nonton lagi nggak ketika kita mengeluarkan konten kedua? Nah, jadi di sini bisa dikatakan dia sebagai pelanggan. Nah, kemudian antara viewers dan views ini itu akan ketemu, akan menjadi penonton ulang kalau ketika apa yang kita tonton membuat dia tergerak untuk melakukan tindakan merubah lonceng menjadi lonceng yang berbunyi. Kenapa? Karena dari lonceng yang berbunyi itu mengindikasikan bahwa pertama, orang itu pengen nantinya itu ketika kita mengeluarkan konten-konten itu akan ada notifikasi atau pemberitahuan. Nah, jadi usahakan konten Anda itu bisa membuat mereka yang menonton itu terpanggil dengan kesadaran mereka. Ya, sedikit banyak kita pasti memberikan push, kita tekankan untuk mereka mengklik lonceng supaya berbunyi ya. Karena dengan notifikasi itu ada kecenderungan mereka akan menjadi penonton ulang, atau ibarat dagang, mereka akan menjadi pembeli ulang, melakukan pembelian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ketika kita mempunyai konten atau produk baru. Jadi viewers sama views ini itu sangat keterikatan dan keterkaitan. Wah, ini seperti albumnya tanda kutip band di Indonesia ya, keterkaitan. Nah, oke. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah viewers dan views ini itu akan tertarik nonton itu karena ada dua hal ya yang harus kita persiapkan. Yang jelas pasti konten yang bagaimana, konten yang mempunyai esensi quantity dan quality konten. Perhatikan, variabel berikutnya adalah quantity dan quality konten. Ini harus menjadi salah satu hal yang mendasar yang kita pikirkan ketika kita mau membuat konten. Kenapa? Supaya orang yang tertarik tadi sudah memutuskan tertarik untuk menonton ulang, jangan sampai dibuat kecewa begitu Anda mengeluarkan kontennya tidak mempunyai quality. Oke? Karena ibarat belanja kan, dia memutuskan oke deh aku jadi pelanggan. Tapi begitu Anda mengeluarkan produk baru, produknya mengecewakan. Nah, dia bisa jadi dia akan memutuskan untuk nggak jadi pelanggan ulang. Nah, berarti quality konten itu sangat penting. Kemudian begitu quality sudah Anda tentukan, sudah nih istilahnya, oh ini konten saya sudah berkualitas setidaknya berdasarkan analisa Anda sendiri. Maka jangan lupa untuk menentukan quantity, yaitu durasi. Nah, di sini kebanyakan teman-teman masih memutuskan difokus pada durasi di bawah 5 menit. Sangat sayang sekali gitu ya. Ketika orang itu sudah memutuskan menjadi pelanggan penonton Anda gitu. Jadi sayang sekali kalau hanya dengan durasi 5 menit ketika kita sedang mengejar jam tayang
dan kita masih pemula, belum dikenal dan sebagainya, untuk mendapatkan 4.000 itu coba kalkulasi, nanti kita kalkulasikan ya, kalau hanya dengan sebuah konten yang durasinya pendek. Dan coba perhatikan beberapa konten-konten kreator itu mereka rata-rata membuat durasi itu rata-rata itu di maju mundurnya di 30 maju mundurnya ya. Nah, rata-rata paling minimnya itu masih maju mundurnya di 10 menit. Tapi dari durasi 10 menit dia mempunyai banyak konten. Tapi meskipun sehari cuman satu konten, dua hari sekali cuman satu konten, tapi durasinya rata-rata 30 menit. Jadi maju mundurnya ya. Bahkan ada kalau di acara di TV swasta itu acaranya sampai seperti film India 2 jam lebih ya, dan itu ditonton itu gitu. Artinya apa? Ketika konten kita berkualitas, maka manfaatkanlah kuantitinya dalam bentuk durasi. Jangan bikin konten yang 2 menit, 3 menit. Karena untuk meraih 4.000 jam tayang itu terlalu terengah-engah nantinya gitu ya. Coba Anda bayangkan, untuk 1 jam ketika durasi Anda 2 menit, itu memerlukan berapa kali penonton gitu loh. Itu pun kalau nontonnya full. Kalau durasi Anda 2 menit, 1 jam berarti berapa? 30 orang penonton. Perlu berapa banyak kali dan perlu berapa viewer gitu loh untuk bisa menembus jam tayang itu. Tetapi pada prinsipnya quantity dan quality ini masih subjektif ya, artinya tidak patokan pakem gitu loh. Yang jelas si viewers ini itu nonton aja gitu loh, tetapi pertimbangan quality dan quantity itu menjadi pertimbangan tambahan yang penting gitu ya. Nah itu kemudian dalam perhitungan nanti kalau kita cek di analitik atau di analisanya, nanti kita akan menemukan nih. Jadi ketika kita punya konten yang durasinya panjang, tetapi penontonnya banyak, jadi kita punya konten yang durasinya panjang, ya katakanlah 30 menit. Kemudian ketika kita publish atau kita upload, kemudian kita lihat perkembangannya, ternyata di dalam analisa durasi yang kita miliki 30 menit, tapi rata-rata ditonton dengan sekian banyak orang, itu rata-rata cuma 2 menit. Nah ini pun menunjukkan bahwa quality konten kita kurang menarik. Nah dari beberapa referensi mengatakan quality konten itu dikatakan bagus, bukan dikatakan bagus ya, ini subjektif, masih tidak objektif, dan validasi pun validnya pun juga saya nggak berani mengatakan ini valid. Tapi ketika konten kita 30 menit, setidak-tidaknya ditonton 50%. Nah disitu di analitik ada. Jadi pertama, perhatikan jumlah subscribe-nya semakin banyak semakin ditingkatkan, karena targetnya tetap 1000, suka nggak suka. Ketika masih hitungan 100-200 maka tingkatkan subscribe. Kemudian viewers dan views nanti itu akan mengerucut kepada ketika mereka membunyikan lonceng ya. Jadi nanti ada notifikasi. Jadi viewers sama views itu kita harus tingkatkan juga. Dengan cara apa? Dengan memberikan konten-konten yang mempunyai quantity dan quality. Nah, kemudian kita analisa lagi di analitik kan itu ya. Jadi di situ kita lihat rata-rata durasi penonton kita. Oke, itu basicnya masih. Jadi dari basic itu nanti baru nih kita akan hitung. Kita akan hitung. Nah, setelah ini kita akan memberikan bagaimana cara menghitung supaya 4.000 jam tayang itu bisa tembus berdasarkan dari kebijakan YouTube ya. Karena di YouTube algoritmanya itu ditentukan. Nah, setelah ini kita bahas itu. Yang jelas 5 variabel itu jangan dilupakan, itu masih basic. Nah, bisa dikembangkan dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, oke. Habis ini kita akan mengkalkulasi supaya bisa tercapai dengan mudah dan cepat.